Hai, kita bertemu lagi untuk belajar matematika. Pada video ini kita akan membahas bab baru, melanjutkan bab kemarin tentang persamaan garis lurus. Sekarang kita masuk ke bab sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa ditulis dalam singkatan SPLDV. Ada persamaan linear. Apa sih persamaan linear itu? Persamaan linear adalah sebuah persamaan yang hanya mempunyai variabel berpangkat 1. Variabel, apa sih variabel itu? Variabel itu biasanya disimbolkan dengan huruf X, Y, A, B, C. Pokoknya dia dalam huruf. Di sini dan pangkatnya 1. Contohnya persamaan linear 2x ditambah 3 sama dengan 5. Variabelnya mana? Variabelnya adalah x. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 1. Kemudian 3x ditambah 4y sama dengan 11. Variabelnya x dan y. Pangkatnya masing-masing 1. Sekarang bukan persamaan linear. 2x kuadrat min 1 sama dengan 3. Variabelnya siapa? X. Tapi lihat pangkatnya berapa? Apakah pangkatnya 1? Tidak, ternyata pangkatnya 2. Karena pangkat 2 bukan persamaan linear. Ini juga pangkatnya 2, berarti bukan ya. Nah, sekarang kalian diminta untuk menentukan SPLDV. SPLDV itu sendiri adalah dua buah persamaan linear dengan dua variabel yang memiliki satu penyelesaian. Dua variabel berarti ada X dan Y, ada A dan B. Nah, dari kedua persamaan tersebut akan dicari penyelesaiannya. Misalnya di sini bentuk umumnya ada dua persamaan 1 AX ditambah B sama dengan C, persamaan 2 PX ditambah Y sama dengan R. Variabelnya sama-sama X dan Y, pangkatnya sama-sama 1. Contohnya 3X tambah 4Y sama dengan 11, 4X kurang Y sama dengan 2, ya kan? Nanti kedua ini akan dicari penyelesaiannya. Terus, untuk menyelesaikan SPLDV, ada 4 cara yang bisa kalian gunakan. Yang pertama metode grafik, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode eliminasi, dan yang keempat metode campuran. Campuran itu antara substitusi dan eliminasi. Pada video ini kita akan membahas dua cara saja, yaitu metode grafik dan metode substitusi. Pada video selanjutnya nanti kita akan membahas metode eliminasi dan metode campuran. Jadi ikuti dengan baik ya. Yang pertama metode grafik. Untuk langkah-langkahnya supaya bisa menyelesaikan metode grafik, yang pertama gambar grafik masing-masing persamaan pada bidang kartesius. Masih ingat ya, bidang kartesius ada sumbu X dan sumbu Y. Berarti kalian untuk bisa menggambar harus tahu titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Terus, titik pertemuan kedua garis merupakan solusi. Jadi, ketika kedua garis itu digambar, nanti pasti akan bertemu. Nah, titik pertemuannya itu akan menghasilkan titik potong X, Y. Langsung saja supaya paham. Contohnya, tentukanlah solusi dari persamaan X min Y sama dengan 1 dan 2X min Y sama dengan 4 dengan metode grafik. Yang pertama, kalian kan diminta untuk menggambar. Jadi, kalau menggambar harus menentukan titik potongnya terlebih dahulu. Persamaan pertama itu X min Y sama dengan 1. Menentukan ya, untuk persamaan pertama, X min Y sama dengan 1, kita menentukan titik potong terhadap sumbu X. Kalau menentukan titik potong terhadap sumbu X, berarti nilai Y-nya pasti 0. Kalau nilai Y-nya 0, kalian pada persamaan tersebut gantilah Y dengan 0. Setiap ada Y diganti dengan 0. Berarti X kurangi 0 sama dengan 1. X kurangi 0 tetap X, berarti X sama dengan 1. Kemudian titik potongnya berapa? Titik potong itu bentuknya X, Y. X-nya 1, Y-nya 0. Bisa ya? Karena titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0, berarti titik potongnya Y-nya juga 0. Kemudian menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kebalikan, kalau sumbu X Y-nya 0, kalau sumbu Y X-nya 0. Setiap ada X gantilah dengan 0, berarti 0 min Y sama dengan 1.
Min Y sama dengan 1. Nah, berarti Y-nya adalah 1 dibagi min 1. 1 dibagi min 1, min 1. Nah, X-nya 0, Y-nya min 1. Bisa ya? Sekarang persamaan kedua. 2X min Y sama dengan 4. Sama seperti tadi, kita tentukan titik potong terhadap sumbu X. Kalau sumbu X berarti Y-nya 0. Setiap ada Y diganti 0. Nah, gini kan, berarti 2X sama dengan 4. Berarti nilai X-nya berapa? 2 kali berapa sama dengan 4? Berarti X-nya 4 dibagi 2. 2. Berarti titik potongnya X, Y. X-nya 2, Y-nya 0. Lanjut, menentukan titik potong sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y berarti X-nya 0. Berarti setiap ada X diganti 0. 2 kali 0, 0. Min Y sama dengan 4. 0 kurangi Y, min Y. Nah, sama seperti tadi, Y-nya berarti 4 dibagi min 1. Kenapa min 1? Angka 1 kan tidak terlihat, tidak ditulis. Berarti kalau min Y berarti min 1 Y. Min 4. Nah, 0, min 4. Nah, bisa ya? Dari titik-titik potong ini silakan kalian gambarkan. Nah, di sini saya sudah menggambarkan. Nih, saya sudah menggambarkan ada diagram kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y. Bisa ya? Coba kalian menggambarnya. Skalanya sama ya. Kalau ini 1 cm berarti 1 cm semua, supaya gambarnya bisa terlihat jelas. Yuk kita gambar. Titik potong yang pertama tadi adalah 1,0 dan 0, min 1. 1, min 0 berarti X-nya 1, Y-nya 0. Berarti titik potongnya di sini ya. Nah, terus yang kedua 0, min 1, X-nya 0, Y-nya min 1. Yuk kita tarik garis. Setelah ditarik garis hasilnya seperti ini. Dipanjangkan nggak apa-apa. Kemudian kita gambar garis yang kedua 2,0 dan 0, min 4. 2,0 berarti X-nya 2, Y-nya 0, berarti titiknya di sini. Kemudian 0, min 4, X-nya 0, Y-nya min 4 di sini ya kan? Nah, kita tarik garis lagi. Nah, sudah tergambar. Nah, ternyata ini ditemukan titik potong, ya kan? Kedua garis saling berpotongan. Berapa titik potongnya? Coba kita tarik garis. Nah, titik potongnya ternyata X-nya 3, Y-nya 2. Wah, jadi solusinya SPLDV tadi adalah menghasilkan 3,2. Wah, jadi kalau gambarmu salah pasti tidak akan ketemu, tidak akan tepat. Bisa ya dengan metode grafik. Sekarang coba kita menentukan dengan metode substitusi. Substitusi, apa sih substitusi itu? Substitusi adalah pergantian. Kalau metode substitusi adalah salah satu cara menyelesaikan bentuk aljabar dengan mengganti suatu variabel dengan variabel lain yang senilai. Kata kuncinya di sini mengganti. Karena substitusi artinya pergantian. Terus langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya yang pertama, ubah salah satu persamaan menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Kemudian masukkan hasil tersebut ke persamaan lain. Yang ketiga, lakukan lagi hingga menemukan nilai variabelnya. Yuk langsung saja ke contoh supaya paham. Coba ini contohnya, soalnya sama seperti tadi. Kalau tadi menggunakan grafik, sekarang substitusi. Coba kalau pakai substitusi hasilnya sama atau tidak. Tadi persamaannya ada 2X min Y sama dengan 1 dan 2X min Y sama dengan 4. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, supaya bisa mengganti, pilihlah salah satu persamaan yang akan kalian ganti. Boleh memilih persamaan 1, boleh memilih persamaan 2. Tipsnya, pilihlah yang paling sederhana. Coba antara 1 dan 2 yang paling sederhana adalah persamaan pertama. Karena angka-angkanya sedikit. Yuk, misal persamaan 1. Boleh persamaan 2 ya.
X min Y sama dengan 1. Tadi kamu diminta untuk mengganti menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Misal di sini saya pengen mengganti X sama dengan. Nah, yang semula X min Y sama dengan 1 supaya bisa jadi X sama dengan. Berarti harus bagaimana? Lihat. X semula kan kumpul dengan Y. Nah, sekarang X-nya harus sendirian. Supaya X-nya sendirian, Y-nya, min Y-nya harus dipindah ke kanan. Negatif Y kalau dipindah menjadi positif. Nah, sudah jadi X sama dengan. Boleh kalian mengganti Y sama dengan. Tapi supaya gampang, gantilah X sama dengan. Dari X sama dengan ini menghasilkan persamaan baru, yaitu persamaan 3. Nah, setelah menghasilkan persamaan 3 tadi, substitusikan persamaan 3 yang baru ini ke persamaan 2. Kenapa persamaan 2? Karena tadi kan persamaan 1 sudah kamu pilih, yang belum kan 2. Maka persamaan baru tadi masukkan ke persamaan kedua. Kita tulis lagi, 2X min Y sama dengan 4. 3-nya dimasukkan. Berarti kalau ada X sama dengan 1 ditambah Y, setiap ada X gantilah dengan 1 ditambah Y. Berarti 2, X-nya kan ini ada X, ganti 1 ditambah Y kurangi Y sama dengan 4. Ini kamu kalikan, 2 kali 1 2, 2 kali Y 2Y min Y sama dengan 4. Yuk, Y dengan Y bisa kalian hitung, 2 2Y kurangi Y berarti 2 kurangi 1 berapa? Y, ini kan? Nah, berarti Y-nya berapa? 2, kita pindah ruas, 2 tambah berapa ketemu 4, berarti 4 semula positif menjadi negatif. Nah, bisa kan? Y-nya 2. Setelah ini kan sudah tahu Y-nya 2, berarti kita kurang mencari apa? Kita kurang mencari X. Dari Y yang sudah diketahui ini, gunakanlah untuk mencari nilai X. Supaya mudah, Y sama dengan 2 tadi, substitusikanlah ke persamaan 3. Karena persamaan 3 langsung mencari X sama dengan. Berarti persamaan 3 saya tulis lagi. 1 ditambah Y. Setiap ada Y, gantilah 2. 1 ditambah 2 berapa? 3. X ketemu, Y ketemu. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X, Y nulisnya. Berarti 3,2. Wah, apakah sama dengan metode grafik tadi? Yuk kita lihat. Nah, ternyata sama. 3,2, mudah sekali kan? Berarti metode substitusimu benar. Dipahami lagi ya untuk langkah-langkahnya. Pertama, kamu memilih salah satu persamaan yang akan kalian ganti. Pilihlah yang paling simpel. Kemudian, persamaan yang kamu pilih tadi, ubahlah ke dalam bentuk X sama dengan dan Y atau Y sama dengan. Diperolehlah persamaan baru, persamaan ketiga. Dari persamaan baru tadi, substitusikanlah ke persamaan yang belum kamu pilih di awal, 1 atau 2. Setelah itu akan ditemukan salah satu nilai, entah nilai X atau Y-nya. Kemudian nilai yang sudah kamu tahu itu masukkanlah ke persamaan ketiga. Bisa ya, baru dituliskan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini saya punya soal latihan supaya kalian bisa memahami. Ada persamaan 2X ditambah 4Y sama dengan 8 dan 3X min Y sama dengan min 9. Kalian carilah solusinya menggunakan metode grafik dan metode substitusi. Coba setelah kalian menggunakan grafik dan substitusi, apakah hasilnya sama? Kalau hasilnya sama berarti benar, tapi kalau hasilnya berbeda, coba diulang lagi mengerjakannya, diteliti. Baik, cukup sekian untuk SPLDV bagian pertama. Untuk video selanjutnya kita akan mempelajari tentang metode eliminasi dan campuran. Cukup sekian, silakan dipahami lagi, dikerjakan latihannya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.